Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas 2B non-reguler Prode VAI. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari matkul PLSBT. Di sini saya akan memaparkan materi yang berupa manusia sebagai objek subjek dari iptek dan penyalahgunaan iptek bagi manusia. Yang pertama, manusia sebagai objek iptek. Pertama, pencipta dan pengembang. Manusia itu adalah otak di balik inovasi. Kita menciptakan ide-ide baru, merancang eksperimen, dan mengembangkan teknologi yang mengubah dunia. Yang kedua adalah pengambil keputusan. Kita memutuskan arah perkembangan teknologi ini mau dibawa kemana. Selanjutnya itu memilih aplikasi untuk digunakan. Yang selanjutnya itu adalah menetapkan kebijakan terkait penggunaan teknologi. Yang ketiga, manusia merupakan pengguna utama dari teknologi. Jadi kita menggunakan teknologi ini untuk memudahkan hidup, bekerja, berinteraksi, belajar, informasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, manusia sebagai objek iptek. Yang pertama adalah manusia merupakan sasaran penelitian yang sering menjadi subjek penelitian dalam berbagai bidang seperti kesehatan, kedokteran, psikologi, sosial, dan banyak lainnya. Jadi data manusia digunakan untuk mengembangkan teknologi baru dan memahami perilaku manusia. Yang kedua adalah pengguna pasif. Terkadang teknologi dapat membentuk perilaku kita tanpa kita sadari. Algoritma media sosial misalnya dapat mengaruhi apa yang kita lihat dan pikirkan. Selanjutnya, yang ketiga itu korban dampak negatif. Jadi manusia dalam menggunakan teknologi yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia tersebut, seperti masalah kesehatan, mental, ketergantungan, dan hilang privasi. Selanjutnya adalah implementasi, memahami posisi manusia sebagai subjek objek iptek yang sangat penting. Yang pertama itu adalah etika. Kita perlu mengembangkan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi untuk memastikan teknologi digunakan demi kebaikan bersama. Selanjutnya yang kedua, kebijakan. Jadi pemerintah dan pembuat teknologi perlu membuat regulasi yang tepat untuk mengelola perkembangan teknologi. Yang selanjutnya itu adalah pendidikan. Jadi masyarakat itu perlu mendapatkan pendidikan yang memadai tentang teknologi agar dapat menggunakan secara bijak dan baik. Jadi tidak ada penyalahgunaan. Selanjutnya itu adalah dampak penyalahgunaan iptek bagi manusia. Jadi masalah dalam penyalahgunaan iptek itu dapat menimbulkan masalah serius yang berdampak dari beberapa aspek kehidupan manusia. Yang pertama itu dalam lingkungan. Contohnya seperti pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian ada lagi pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri. Selanjutnya itu ada lagi kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Itu dari lingkungan. Selanjutnya itu dari bidang kesehatan. Yang pertama itu munculnya penyakit baru yang resisten terhadap obat-obat. Yang kedua itu adalah kecanduan teknologi yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penyebaran berita bohong tentang kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat. Selanjutnya itu di bidang sosial. Kesenjangan sosial yang semakin lebar
antar kelompok memiliki akses teknologi yang punya dan yang tidak. Jadi ada pembatas. Yang selanjutnya itu adalah ancaman terhadap privasi individu akibat pemantauan data privasi secara massal. Yang selanjutnya itu adalah meningkat kejahatan siber. Contohnya seperti penipuan, peretasan, dan penyebaran virus dan penyebaran berita hoax. Kemudian dalam bidang politik. Yang pertama itu adalah memahami informasi dan propaganda yang dapat mempengaruhi opini publik dalam proses demokrasi. Yang selanjutnya itu penggunaan teknologi untuk mengawasi massal dan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya itu adalah konflik bersenjata yang melibatkan teknologi-teknologi canggih dalam perang tersebut. Contohnya seperti kemarin kan ada perang antara Rusia dan Ukraina kan, itu menggunakan teknologi yang sangat wah banget, pokoknya canggih banget. Bisa menggunakan drone kayak gitu, jadi disalahgunakan. Yang selanjutnya itu contoh dari penyalahgunaan teknologi di pendidikan, di politik. Jadi contohnya itu kayak manipulasi informasi dan propaganda yang dapat merubah opini. Jadi contohnya seperti kemarin kan ada kasus yang Gibran itu yang katanya itu nggak boleh jadi wakil presiden karena usianya kurang, tapi kan ada itulah pokoknya. Selanjutnya itu tentang mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan iptek. Yang pertama itu dibutuhkan etika. Jadi mengembangkan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Jadi kalau kita dalam menggunakan teknologi itu harus memiliki etika yang baik ya. Jadi contohnya seperti kita tidak boleh meretas dari privasi punya orang kayak gitu. Selanjutnya itu adalah regulasi. Jadi membuat regulasi atau peraturan yang mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi kita harus membuat peraturan untuk membuat para pelaku penggunaan teknologi yang melakukan yang tidak baik ya, contohnya seperti penipu. Jadi kita harus memberikan hukuman biar pelaku tersebut jerak. Selanjutnya itu adalah pendidikan. Jadi pemerintah itu harus memberikan pendidikan tentang kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan teknologi secara bijak gitu. Yang selanjutnya itu yang terakhir itu adalah kerjasama. Jadi membangun kerjasama internasional untuk mengatasi masalah global berkaitan dengan teknologi. Jadi kita harus membuat wacana kerjasama bagaimana kita membawa teknologi ini, apakah dibawa ke arah yang baik atau sebaliknya. Mungkin segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang enak atau kata yang salah. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.